Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6A kelas B. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan mengenai pengelolaan kurikulum. Nah, di sini ada kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Hanif El-Ghifari Yusuf dengan NIM 2306064, dan kemudian ada Sabilillah Maulana Asman dengan NIM 2300938. Selanjutnya ada daftar isi yang akan kami sampaikan di presentasi kali ini, yaitu yang pertama ada pengertian kurikulum, lalu yang kedua ada komponen kurikulum, selanjutnya yang ketiga ada peran kurikulum, lalu ada fungsi kurikulum, yang kelima yaitu landasan pengembangan kurikulum, dan yang terakhir adalah perencanaan desain kurikulum. Nah, selanjutnya di pengertian kurikulum, menurut Nana Sawedi Sukmadinata pada tahun 2010, beliau mengatakan bahwa kurikulum merupakan suatu rencana yang memberi pedoman atau pegangan dalam proses kegiatan belajar mengajar. Sedangkan menurut Hilda Taba pada tahun 1962, dalam Munir pada tahun 2008 halaman 27, beliau mendefinisikan bahwa kurikulum itu sebagai rencana belajar atau rencana pembelajaran. Sedangkan menurut UU Sisdiknas nomor 20 pada tahun 2003, kurikulum merupakan seperangkat rencana pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Jadi dari beberapa pengertian di atas, kami memahami kurikulum sebagai suatu rencana pembelajaran yang digunakan sebagai acuan atau pedoman dalam suatu proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. Lalu selanjutnya ada komponen-komponen dari kurikulum. Yang pertama yaitu tujuan. Jadi tujuan di sini dimaksudkan untuk tujuan yang ingin dicapai oleh sekolah secara keseluruhan, baik aspek pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai yang diharapkan dimiliki oleh para lulusan sekolah yang bersangkutan. Lalu yang selanjutnya itu tujuan yang ingin dicapai oleh setiap bidang studi. Jadi tujuan ini adalah penjabaran tujuan institusional di atas yang meliputi tujuan kurikulum dan instruksional yang terdapat dalam setiap GBBP tiap bidang studi. Nah, lalu selanjutnya ada komponen isi. Isi program kurikulum adalah segala sesuatu yang diberikan kepada anak dalam kegiatan belajar mengajar dalam rangka mencapai tujuan. Nah, isi kurikulum meliputi jenis-jenis bidang studi yang diajarkan dan isi program masing-masing bidang studi tersebut. Lalu selanjutnya yaitu komponen organisasi. Nah, komponen organisasi kurikulum adalah struktur program kurikulum yang berupa kerangka program-program pengajaran yang akan disampaikan kepada siswa. Organisasi kurikulum dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu struktur horizontal dan struktur vertikal. Untuk struktur horizontal sendiri berhubungan dengan masalah pengorganisasian kurikulum dalam bentuk penyusunan bahan-bahan pengajaran yang akan disampaikan. Sedangkan untuk struktur vertikal berhubungan dengan masalah pelaksanaan kurikulum di sekolah. Nah, lalu yang terakhir yaitu komponen strategi. Komponen strategi di sini dimaksudkan untuk pelaksanaan kurikulum di sekolah. Masalah strategi pelaksanaan itu dapat dilihat dalam cara yang ditempuh dalam melaksanakan pengajaran, penilaian, bimbingan, dan konseling, pengaturan kegiatan sekolah secara keseluruhan, pemilihan metode pengajaran, alat atau media pengajaran, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada peran dari kurikulum. Nah, menurut Hamalik pada tahun 1990, beliau mengatakan ada 4 peran dari kurikulum. Yang pertama yaitu peran kreatif, peran konservatif, peran kritis atau evaluatif, dan peran guru dalam pengembangan kurikulum. Kreatif itu berarti menekankan bahwa kurikulum harus mampu mengembangkan sesuatu yang baru sesuai dengan perkembangan yang terjadi dan kebutuhan-kebutuhan masyarakat pada masa sekarang dan masa yang akan datang. Nah, lalu selanjutnya untuk yang kedua peran konservatif. Ini berarti kurikulum itu dapat dijadikan sebagai sarana untuk mentransmisikan nilai-nilai warisan budaya masa lalu yang dianggap masih relevan dengan masa kini kepada generasi muda, dalam hal ini para siswa. Lalu yang ketiga yaitu peran kritis atau evaluatif. Peranan ini dilatar belakangi oleh adanya kenyataan bahwa nilai-nilai dan budaya yang hidup dalam masyarakat senantiasa mengalami perubahan, sehingga pewarisan nilai-nilai dan budaya masa lalu kepada siswa perlu disesuaikan dengan kondisi yang terjadi pada masa sekarang. Lalu yang terakhir yaitu peran guru dalam pengembangan kurikulum. Guru memiliki peran yang amat penting dalam pengembangan kurikulum. Guru merupakan kunci keberhasilan dalam implementasi kurikulum. Peran guru dalam pengembangan kurikulum memiliki arti yang sangat penting karena guru yang kreatif dan inovatif akan mengkaji dan memahami kurikulum yang menjadi acuannya dalam proses pembelajaran. Baik, selanjutnya ada fungsi dari kurikulum.
Menurut English dalam Hamalik pada tahun 1990, beliau mengungkapkan 6 fungsi dari kurikulum, yaitu yang pertama fungsi penyesuaian atau the adjustive or adaptive function, lalu yang kedua ada fungsi integrasi, the integrating function, lalu yang ketiga ada fungsi diferensiasi atau the differentiating function, lalu yang keempat ada fungsi persiapan, the propagating function, lalu yang kelima ada fungsi pemilihan, the selective function, dan yang keenam ada fungsi diagnostik atau the diagnostic function. Selanjutnya saya akan membahas mengenai landasan pengembangan kurikulum. Terdapat pengertian landasan pengembangan kurikulum menurut 3 para ahli. Yang pertama itu ada Umar Hamalik. Landasan pengembangan kurikulum adalah landasan yang menjadi dasar atau fundamental dalam pengembangan kurikulum. Landasan ini merupakan kerangka acuan atau frame of reference dalam pengembangan kurikulum agar kurikulum yang dikembangkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan peserta didik. Yang kedua, menurut S. Nasution, landasan pengembangan kurikulum adalah kerangka teoritis yang dipakai sebagai dasar dalam merumuskan dan mengembangkan kurikulum. Landasan ini mencakup filsafat, psikologi, sosiologi, dan lain-lain. Yang terakhir atau yang ketiga ada menurut Nana Syahodi Sukmadinata. Landasan pengembangan kurikulum adalah kerangka teoritis dan praktis yang menjadi dasar dalam merumuskan dan mengembangkan kurikulum. Landasan ini mencakup landasan filosofis, landasan psikologis, landasan sosial budaya, dan landasan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya terdapat 4 landasan pengembangan kurikulum menurut Nana Syahodi Sukmadinata dalam bukunya Pengembangan Kurikulum, Teori dan Praktek. Yang pertama itu ada landasan filosofis. Landasan filosofis berhubungan dengan nilai-nilai dan pandangan hidup yang dianut oleh suatu bangsa atau masyarakat. Filosofis pendidikan membantu menentukan tujuan umum pendidikan serta arah pengembangan kurikulum. Sukmadinata menganggap landasan filosofis ini sangat penting karena memberikan kerangka dasar yang membantu proses pendidikan. Filosofi yang sering digunakan adalah Pancasila dalam di negara kita yaitu Indonesia, yang mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, kebinekaan, dan gotong royong. Yang kedua ada landasan psikologis. Psikologis mempelajari perkembangan, kemampuan, serta cara berpikir peserta didik, yang kemudian mempengaruhi bagaimana kurikulum disusun dan ditetapkan. Menurut Sukmadinata, pemahaman tentang perkembangan psikologis peserta didik seperti perkembangan kognitif, afektif, dan psikomotorik sangat diperlukan agar pembelajaran lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan serta karakteristik peserta didik. Beberapa teori psikologi yang mempengaruhi kurikulum mencakup teori perkembangan kognitif Piaget, teori belajar Skinner, dan teori perkembangan sosial Vygotsky. Yang ketiga ada landasan sosial budaya. Landasan sosial budaya berfokus pada hubungan antara kurikulum dengan masyarakat dan budaya tempat pendidikan berlangsung. Sukmadinata menekankan bahwa kurikulum harus mampu mencerminkan nilai-nilai dan kebutuhan masyarakat, serta membekali peserta didik agar dapat beradaptasi dan berkontribusi positif dalam kehidupan sosial mereka. Di dalam konteks ini, pendidikan harus mempertimbangkan perubahan sosial, globalisasi, serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berdampak pada kehidupan bermasyarakat. Yang terakhir atau yang keempat, ada landasan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kurikulum harus dikembangkan dengan memperhatikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sukmadinata berpendapat bahwa pendidikan perlu mengikuti perkembangan ilmu dan teknologi agar relevan dengan kebutuhan masyarakat di masa depan. Pengembangan kurikulum berbasis sains dan teknologi juga berarti bahwa materi yang diajarkan selalu up to date dan mampu meningkatkan kompetensi peserta didik dalam menghadapkan tantangan era modern seperti keterampilan literasi digital dan keterampilan berpikir kritis. Jadi kesimpulannya, menurut Sukmadinata, landasan-landasan ini berperan penting untuk memastikan bahwa kurikulum tidak hanya memiliki struktur yang jelas dan tujuan yang tepat, tetapi juga relevan dengan perkembangan zaman, kebutuhan masyarakat, dan karakteristik peserta didik.
Dengan memahami dan menerapkan berbagai landasan ini, kurikulum diharapkan dapat menghasilkan lulusan yang kompeten, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan kehidupan. Jadi, menurut kelompok kami, landasan pengembangan kurikulum adalah kerangka teoritis dan praktis yang menjadi dasar atau fundamental dalam merumuskan dan mengembangkan kurikulum. Landasan ini mencakup berbagai aspek yang harus dipertimbangkan dalam pengembangan kurikulum. Landasan pengembangan kurikulum juga berfungsi sebagai kerangka acuan atau referensi agar kurikulum yang dikembangkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan masyarakat. Dengan demikian, landasan pengembangan kurikulum merupakan fondasi yang mendasari dan mengarahkan seluruh proses pengembangan kurikulum agar kurikulum yang dihasilkan dapat memenuhi tujuan pendidikan secara optimal. Selanjutnya, perencanaan desain kurikulum. Yang pertama terdapat dari para ahli yaitu Beauchamp. Perencanaan desain kurikulum adalah sebagai proses mempersiapkan kurikulum di setiap tingkatan untuk meningkatkan pembelajaran dan pengajaran siswa. Yang kedua ada menurut Asep Heri Hernawan. Perencanaan desain kurikulum adalah suatu proses pembuatan keputusan tentang apa yang akan dipelajari, bagaimana mempelajarinya, bagaimana mengorganisasikannya, dan bagaimana mengevaluasinya. Yang terakhir ada menurut Wiles and Bondi 2011. Perencanaan desain kurikulum adalah menekankan pada proses yang sistematis dalam mengembangkan, menerapkan, dan mengevaluasi kurikulum. Jadi dapat disimpulkan bahwa perencanaan desain kurikulum merupakan proses sistematis yang dilakukan untuk mempersiapkan kurikulum di setiap tingkatan guna meningkatkan pembelajaran dan pengajaran siswa. Proses ini mencakup pengambilan keputusan tentang apa yang akan dipelajari, bagaimana mempelajarinya, bagaimana mengorganisasikannya, dan bagaimana mengevaluasinya. Selain itu, perencanaan desain kurikulum juga meliputi pengembangan, penerapan, dan evaluasi kurikulum secara menyeluruh dan terstruktur. Selanjutnya ada perencanaan desain kurikulum menurut para ahli. Yang pertama ada menurut dari Tyler 1949. Rob Tyler dalam bukunya Basic Principle of Curriculum and Instruction memperkenalkan model yang dikenal sebagai model rasional. Tyler mengusulkan bahwa perencanaan kurikulum harus didasarkan pada 4 pertanyaan utama. Yang pertama ada apa tujuan pendidikan yang ingin dicapai. Yang kedua pengalaman belajar apa yang dapat membantu mencapai tujuan tersebut. Yang ketiga ada bagaimana pengalaman belajar tersebut harus diorganisasi. Yang keempat bagaimana kita bisa menilai apakah tujuan tersebut tercapai. Tyler menekankan bahwa kurikulum harus berfokus pada tujuan yang jelas dan setiap komponen kurikulum harus membantu mencapai tujuan tersebut. Yang kedua ada dari Taba 1962. Hilda Taba memperkenalkan grassroots model, di mana perencanaan kurikulum harus dimulai dari bawah, melibatkan guru dan peserta didik. Model Taba terdiri dari 7 langkah utama. Yang pertama ada diagnosis kebutuhan, yang kedua ada merumuskan tujuan khusus, yang ketiga ada memilih isi materi, yang keempat ada mengorganisasikan isi materi, yang kelima ada memilih pengalaman belajar, yang keenam ada mengorganisasikan pengalaman belajar, yang terakhir ada evaluasi dan modifikasi. Taba menekankan partisipasi aktif guru dan fleksibilitas dalam desain kurikulum. Dapat disimpulkan, perencanaan kurikulum perlu bersifat fleksibel agar dapat beradaptasi dengan perubahan kebutuhan peserta didik dan keperkembangan sosial. Secara keseluruhan, perencanaan desain kurikulum adalah proses yang kompleks dan harus dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk tujuan pendidikan yang jelas, keterlibatan banyak pihak, fleksibilitas, relevansi terhadap konteks sosial, dan evaluasi yang berkelanjutan. Kurikulum yang baik tidak hanya berfokus pada transfer pengetahuan, tetapi juga pada pengembangan keterampilan dan sikap siswa yang dapat mempersiapkan mereka untuk menghadapi tantangan dunia yang terus berubah. Sekian dari kelompok kami. Apabila terdapat banyak kekurangan, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.